Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten untuk hadis hari Senin tanggal 26 Syakban 1441, yaitu tentang keutamaan jihad fisabilillah. Kita baca dulu redaksi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah ayyul amali afdalu qala al imanu billahi wal jihadu fi sabilihi muttafaqun alaih. An Abi Dzarrin diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an qala, sahabat Abu Dzar bertanya dalam hal ini, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amali afdalu, perbuatan atau amal apakah yang paling utama? Qala, maka Rasulullah menjawab, al-imanu billah, yang pertama iman kepada Allah, wal jihadu fi sabilihi, dan berjuang di jalan Allah, muttafaqun alaih. Jadi dalam hadis ini ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Rasulullah menjawab dalam hadis ini, di antara amalan yang paling utama ada dua, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua adalah berjihad di jalan Allah atau fisabilillah. Perlu digarisbawahi, Rasulullah menyampaikan bahwa amal yang paling utama adalah iman kepada Allah. Karena dengan iman ini orang sudah mempunyai kunci untuk masuk surga. Artinya orang yang beriman dipastikan masuk surga. Apakah itu langsung masuk surga karena dosanya tidak ada atau sudah diampuni oleh Allah, ataupun masih transit di neraka, masih menerima hukuman sesuai dengan keadilan Allah. Tapi pada akhirnya nanti kalau sudah hukuman selesai, orang ini akan dimasukkan ke surga dan kekal selama-lamanya. Maka iman ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting dan merupakan amalan yang paling utama. Maka kita harus selalu bersyukur menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan iman kita ditetapkan oleh Allah di hati kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman itu mereka tidak akan bisa masuk surga untuk selama-lamanya. Yang kedua, amalan yang paling utama adalah jihad di jalan Allah. Jadi kalau bermakna jihad, ada kata-kata jihad, ini harus kita merujuk apa itu jihad dari definisi yang diberikan para ulama ahli hadis yang tentunya lebih tahu tentang makna hadis ini. Karena jihad ini merupakan kosakata khas dalam Islam yang paling kontroversial, tapi motivasional. Bahkan oleh sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab, kata jihad itu menjadi kata provokatif, sehingga banyak disalahpahami, baik itu oleh muslim maupun oleh orang non muslim. Maka untuk hal ini perlu kita melihat definisi jihad yang disampaikan oleh para ulama. Misalnya oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama ahli hadis yang mengarang kitab Fathul Bari, syarahnya hadis Bukhari. Itu beliau di sana menerangkan bahwa jihad itu mempunyai arti menjadi dua bagian. Yang pertama jihad dalam arti sempit, kemudian jihad dalam arti luas. Jadi dalam arti sempit itu mengerahkan kesungguhan dalam memerangi orang kafir dengan beberapa syarat yang telah dijelaskan secara detail. Kemudian dalam arti luas, jihad itu adalah memerangi diri sendiri, setan, dan kaum fasik. Jadi ini sesuai dengan definisi jihad secara etimologi atau secara bahasa. Dalam kitab Lisanul Arab, jihad itu secara etimologi, secara bahasa adalah mengerahkan kekuatan dan kemampuan dengan sungguh-sungguh. Maka korelasinya dengan jihad dalam arti sempit dan arti luas. Kalau arti sempit ini sudah jelas perang dengan orang kafir dalam situasi
yang sudah mencukupi kriteria untuk berperang. Adapun jihad dalam arti sempit, jadi itu menjadi 3 bagian: memerangi diri sendiri, setan, dan kaum fasik. Jadi jihad memerangi diri sendiri itu artinya, kata Imam Ibnu Hajar, adalah dengan belajar ilmu agama, lalu mengamalkannya, kemudian kalau memungkinkan itu diajarkan kepada orang lain. Jadi ini adalah jihad dalam berjihad melawan diri sendiri. Kemudian melawan setan, artinya kita itu harus berusaha sekuat tenaga, jangan sampai terperangkap kepada perangkat setan. Kemudian jihad kepada kaum fasik. Jadi kepada kaum fasik ini dalam arti kita itu kalau bisa ada orang fasik berbuat dosa besar kita larang. Kalau tidak bisa minimal kita ingkar, tidak suka dengan hati. Ini yang dimaksud dengan jihad. Jadi jihad dalam arti luas itu banyak macamnya. Sehingga di dalam beberapa referensi agama itu yang termasuk jihad di sini ya, mungkin sesuai yang ditanyakan oleh Pak Bambang, itu yang pertama jihad dengan pendidikan. Jadi guru, pengajar itu di dalam mengajar itu adalah termasuk kategori jihad. Jadi jihad mengajar, mendidik itu adalah jihad di dalam bidang pendidikan. Kemudian juga ada jihad dengan akhlak. Artinya kita harus berakhlak baik. Baik hubungan secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal kepada sesama. Kemudian jihad ibadah dan sosial. Jadi jihad ibadah dan sosial ini kita beribadah dengan baik. Kemudian sosial interaksi juga dengan baik. Maka Rasulullah itu membagi jihad, ada jihad besar, ada jihad kecil. Suatu ketika Rasulullah itu selesai berperang dalam peperangan yang luar biasa, sengitnya melawan orang kafir. Setelah selesai perang beliau bersabda, kita akan pulang dari jihad kecil kepada jihad besar. Maka para sahabat waktu itu agak heran. Soalnya yang dialami barusan perang itu sudah luar biasa besarnya, sengitnya dan luar biasa kepayahan, kelelahan yang dialami pasca perang. Tetapi Rasulullah mengatakan kita ini baru selesai dari jihad kecil kepada jihad besar. Maka para sahabat bertanya, apakah masih ada Rasulullah jihad lebih besar dari ini? Maka Rasulullah bersabda, iya, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Jadi jihad dalam medan peperangan itu malah kecil, itu jihad kecil. Yang lebih besar dari itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu ada di dalam diri kita. Jadi anggaplah itu musuh dalam selimut, memerangi hawa nafsu. Misalnya kata para ulama, setelah kita pulang dari luar, masuk ke rumah, kemudian sambutan keluarga kita tidak sesuai dengan harapan kita, maka disitulah jihad yang sebenarnya. Respon kita gimana menyikapi segala situasi? Apakah kita tetap menjadi orang baik atau tidak? Itu adalah jihad yang sebenarnya. Maka dalam membahas jihad ini juga perlu diluruskan juga, ada sebagian kecil ya, sekelompok orang yang memahami Islam secara parsial. Jihad itu hanya diartikan dengan menyerang orang. Misalnya kalau sekarang yang sedang kadang-kadang terjadi itu seperti bom bunuh diri atau mengebom orang lain. Ini mereka pahami sebagai jihad. Padahal Islam itu sangat menjaga keselamatan, baik keselamatan diri sendiri maupun orang lain. La dororo wa la diroro. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain itu. Jadi ya apa yang dilakukan ya seperti bom bunuh diri dikatakan sebagai jihad itu tidak benar. Itu bertentangan dengan sebuah hadis. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, barang siapa membunuh
seorang manusia, bukan karena orang itu harus dikisos karena melakukan pembunuhan juga, atau bukan karena membuat berusaha di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Kemudian juga ada beberapa hadis, barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka ia akan disiksa dengan alat itu pada hari kiamat. Artinya gini, kalau dalam hadis ini, barang siapa membunuh dirinya dengan bom, maka kelak di akhirat akan disiksa dengan bom di neraka. Barang siapa meloncat dari tebing, bunuh diri dengan meloncat dari tebing, maka kelak akan dilempar-lemparkan di api neraka. Ini dalam hadis Bukhari, wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udhiba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka yang akan disiksa dengan alat itu pada hari kiamat. Maka ini sangat perlu kita luruskan pemahaman sebagian kelompok dalam Islam, karena belajar Islam hanya parsial, tidak menyeluruh. Memahami jihad dengan hal-hal yang sebenarnya itu bertentangan dengan inti daripada agama Islam. Karena agama Islam itu intinya memberikan keselamatan. Jadi dari kata-kata aslama yuslimu islaman. Aslama artinya memberikan keselamatan pada orang lain. Maka Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Orang Islam yang sempurna adalah orang yang orang lain selamat dari kejahatan mulut dan tangannya. Maka menjaga mulut dan tangan ini, kata para ulama, adalah merupakan jihad yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan jihad, baik itu jihad di dalam pendidikan, jihad di dalam profesi-profesi kita yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.